siswa-siswi SMP Tarakanita dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sebelumnya agar kita lebih semangat, kita serukan dulu salam kebanggaan kita ya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita, yes. Oke. Nah, di sini kalian berjumpa lagi dengan Bu Dominic. Pada kesempatan kali ini, Bu Dominic akan memberikan informasi tentang hal yang berkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke tema BK kita pada hari ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan reflektif yang semoga ini bisa membuat pemikiran kalian, oh aku mau seperti ini ya, oh aku mengalami ini ya. Nah, seperti itu. Oke? Sudah siap semuanya? Ibu akan memberikan question yes or no. Nah, jadi pertanyaan yes or no ini silahkan direfleksikan, apakah aku seperti ini atau tidak. Oke? Oke, pertanyaan pertama, question yes or no. Nah, yang pertama adalah apakah kamu sering mudi atau suasana hatinya berubah-ubah? Jadi tiba-tiba dari yang sedih kemudian senang. Nah, itu biasanya kalau remaja itu mudinya benar-benar berubah. Jadi tiba-tiba sedih kemudian tiba-tiba senang. Nah, itu. Apa kalian sering mengalami mudi ini? Yes or no? Silakan direfleksikan. Pertanyaan kedua, yaitu apakah sering emosional atau mudah tersinggung? Jadi kalian apakah sering emosional, sering marah-marah dan mudah tersinggung karena kamu merasa bahwa kamu tuh sangat sensitif sekali, apa-apa misalkan teman kamu bilang apa, kamu sensitif sekali sehingga tersinggung. Nah, apa kamu seperti itu? Sering emosional atau mudah tersinggung? Nah, yes or no? Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian sering mudah lupa? Nah, ini kamu mudah lupa nggak? Misalkan nih, tiba-tiba kamu lupa apa yang kamu pelajari baru tadi malam, paginya udah lupa gitu kan. Atau hal-hal kecil, misal kamu letakkan benda di mana, kamu lupa naruhnya. Nah, apa kamu sering lupa? Yes or no? Pertanyaan keempat, apakah kalian sering tidak fokus atau tidak konsentrasi? Nah, misalkan dalam belajar, kamu tidak konsentrasi itu sebabnya itu banyak sekali. Misalkan karena capek, karena kelelahan, atau mungkin karena kalian terganggu sama handphone, ada notif-notif yang masuk itu jadi kamu tidak bisa belajar, tidak konsen, atau kamu saat mendengarkan teman kamu ngobrol atau di telepon misalkan, itu kamu ditanya A, jawabnya B. Nah, apakah kamu sering tidak konsen, tidak fokus dalam menanggapi seseorang atau dalam belajar? Yes or no? Silahkan direfleksikan. Pertanyaan yang kelima, yaitu apakah kalian sering mudah lelah atau ngantuk, jadi inginnya tiduran, bawaannya suasananya ngantuk, kemudian pengen tidur, pengen rebahan. Nah, apa kalian seperti itu? Jadi kalian kayak capek, matanya pengen tidur aja gitu kan. Nah, seperti itu. Apa kalian seperti itu di rumah aja? Terutama saat ini di rumah aja ya. Jadi kamu pengennya ngantuk, nggak tahu ngantuknya tuh karena capek atau karena hal lain gitu. Kamu sering merasakan mudah lelah dan ngantuk? Nah, yes or no? Silahkan direfleksikan. Pertanyaan yang keenam, nah ini adalah apakah kamu punya kantung mata? Jadi di bawah mata ini ada lingkaran hitam seperti kantung itu di bawah ini. Nah, di bawah mata apakah kalian mempunyai atau tidak? Nah, biasanya karena apa? Ya, karena mungkin kurang tidur atau apa. Nah, kalian punya kantung mata atau lingkaran hitam di bawah nih seperti mata panda itu nggak atau tidak? Yes or no? Ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kalian merasa tidak semangat dan tidak ada motivasi untuk belajar? Nah, bagi kalian yang merasa tidak semangat dan tidak ada motivasi untuk belajar, apakah kalian sering mengalami ini atau tidak? Karena biasanya sebabnya banyak hal ya. Atau mungkin karena nggak ada tujuan untuk belajar, apa sih, kenapa sih harus belajar, aduh nggak masuk sekolah gitu kan, ngapain belajar gitu kan. Kemudian mungkin ada masalah sehingga tidak semangat, tidak ada motivasi untuk belajar. Mending juga
bermain atau nonton YouTube atau mungkin main Instagram atau yang lainnya. Jadi kalian nggak semangat untuk belajar seperti itu. Yes or no? Oke, ini pertanyaan terakhir dan agak berat pertanyaannya bagi mungkin perempuan-perempuan. Nah, apakah kalian merasa berat badan kalian menjadi meningkat, terutama selama kalian di rumah aja ya? Nah, itu apa kalian merasa bahwa badan kalian tuh semakin meningkat? Mungkin saat pakai baju yang kalian biasanya pakai itu longgar, kemudian kalian merasa kok jadi sempit gitu. Kok jadi sempit, berat badan saya jadi meningkat gitu kan. Nah, seperti itu. Apa kalian sering merasa bahwa berat badan kalian tuh semakin meningkat? Nah, yes or no? Nah, bagaimana pertanyaan-pertanyaan tadi? Ada beberapa pertanyaan ya. Question yes or no. Apa kalian banyak yang yes atau banyak yang no? Nah, mungkin kalau dari kalian yang banyak yang yes, kalian mungkin merasa, wah kok aku banyak yang yes ya, kenapa ya ini sebabnya, aku kenapa kok sering mudah lupa, kenapa kok aku sering emosian, sering moody gitu, kemudian kok aku merasa badanku juga meningkat gitu, tidak fokus. Nah, banyak hal itu sebenarnya akibat sih dari sesuatu. Nah, sesuatu itu apa yang menjadikan berakibat seperti itu, mungkin ini akan kita bahas hari ini, uh, salah satu penyebab dari sekian pertanyaan itu. Nah, sebenarnya semua yang ibu tanyakan tadi itu adalah akibat dari yang akan kita bahas dari tema berikut ini. Nah, apa sih temanya kira-kira? Kau nggak kalian kira? Jadi yang akan kita bahas hari ini itu berkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Tanpa hal ini mesti kalian mungkin jadi apa ya, nggak nggak nyaman gitu kalau tanpa hal ini gitu. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah yaitu tentang pola tidur. Nah, pola tidur, kenapa kok pola tidur jadi membuat aku mudah lupa, membuat aku tidak fokus, membuat aku kok merasa badannya jadi naik gitu kan. Nah, itu kadang kita nggak sadar bahwa oh ternyata apa yang kita alami ini ternyata sebabnya itu. Nah, sebabnya ternyata pola tidur kita yang nggak teratur, pola tidur kita yang kurang atau tidak cukup seperti itu. Nah, kita akan bahas, tema kita hari ini adalah pola tidur untuk anak usia SMP. Nah, oke, disimak ya untuk informasi ini. Jadi tema BK tentang pola tidur ini mengapa sih kita akan membahasnya? Karena selama pandemi ini kebanyakan anak-anak tuh menganggap seperti liburan, tapi liburan yang sangat panjang. Padahal mereka sebenarnya diminta untuk belajar di rumah. Sehingga mereka tidak mau menyanyiakan waktu liburan seperti liburan ini dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang sangat menyenangkan bagi mereka. Sehingga mereka kadang lupa waktu, kemudian cenderung tidur lebih larut malam, bahkan ada juga yang kesulitan tidur lebih awal sehingga mereka tidur di jam-jam malam seperti jam 11, 12 dan sebagainya. Dan kalau akibatnya sih nanti bisa bangun siang, kemudian saat bangun juga menjadi kelelahan. Jadi akibat-akibat yang ibu tanyakan di question yes or no itu nanti akan juga berakibat pada anak-anak yang bangunnya atau tidak bisa mengatur pola tidurnya. Nah, bagi kalian ini adalah informasi yang sangat penting. Bagaimana sih caranya biar pola tidur kita itu lebih bagus walaupun saat kalian di rumah saja ya. Seperti itu. Nanti kita akan bahas, oke? Yang pertama kita akan bahas tentang kebutuhan pola tidur untuk remaja. Jadi, kebutuhan tidur itu ternyata berbeda-beda sesuai usianya. Ini Ibu dapatkan informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa usia 0-1 bulan itu membutuhkan tidur 14-18 jam setiap harinya. Kemudian usia 1-18 bulan itu 12-14 jam. Usia 3-6 tahun itu 11-13 jam. Dan usia 6-12 tahun itu sekitar 10 jam. Dan usia 12-18 tahun, nah di sini kalian termasuk usia remaja ya, 12-18 tahun itu 8-9 jam untuk
tidur yang sehat itu 8-9 jam. Kemudian untuk usia 18-40 tahun itu 7-8 jam sehari. Dan untuk lansia, ini emang kebutuhan tidur itu sangat menurun. Mulai awal tuh dari usia balita sampai lansia itu ternyata semakin menurun ya. Untuk lansia itu cuma 7 jam per hari. Nah, demikian untuk kalian remaja usia 12 sampai kalau kalian mungkin 15 tahun membutuhkan waktu tidur sekitar 8 sampai 9 jam. Jadi studi menunjukkan bahwa remaja yang kurang tidur itu lebih rentan terkena depresi, tidak fokus dan punya nilai sekolah yang kurang bagus seperti itu. Jadi kalian ibu harap jangan sampai kebutuhan tidurnya terkurangi ya. Selanjutnya yaitu manfaat pola tidur yang cukup. Mungkin dari kalian kebanyakan kalau disuruh tidur itu sering tidak mau ya. Tapi kalau nanti kalian dewasa, tidur itu merupakan momen yang berharga dan paling dinanti-nanti. Jadi tidur itu tidak hanya menghilangkan rasa kantuk saja, tapi juga sangat bagus untuk kesehatan jiwa dan raga kalian. Nah, yang pertama, misalkan tubuh lebih menjadi sehat. Nah, ini benar karena saat tidur, sel-sel yang ada di dalam tubuh kalian itu berkesempatan untuk memperbaiki dirinya sehingga mereka dapat nanti pagi harinya diajak bekerja lagi lebih sehat lagi seperti itu. Jam tidur yang kurang itu diduga akan meningkatkan resiko penyakit-penyakit, misalkan seperti tekanan darah tinggi, kemudian hormon stresnya juga akan meningkat, bahkan juga sampai ke jantung maupun diabetes dan ginjal seperti itu. Yang kedua yaitu pertumbuhan badan. Jadi bagi kalian yang ingin tambah lebih tinggi, nah tidur yang nyenyak ini memicu tubuh melepaskan hormon yang mendukung pertumbuhan normal pada anak-anak dan remaja, di mana hormon tersebut membantu memperbaiki sel-sel dan jaringan, serta meningkatkan massa otot pada anak-anak remaja bahkan orang dewasa. Jadi bagi kalian yang ingin masa pertumbuhan dan perkembangan kalian lebih sehat, maka jangan sampai pola tidur kalian tidak cukup. Yang ketiga yaitu menjaga berat badan. Mengapa sih bisa menjaga berat badan dengan tidur ya? Nah, tidur itu mempengaruhi tubuh dalam memproses dan menyimpan karbohidrat. Caranya dengan menjaga hormon yang membuat kita merasa lapar dan hormon yang membuat kita merasa kenyang itu tetap seimbang. Jika kita tidak cukup tidur, maka hormon yang membuat kita merasa lapar itu akan naik, sedangkan hormon yang membuat kita kenyang itu akan turun. Akibatnya kita akan menjadi merasa lapar. Entah itu di malam hari kita cari cemilan, cari makan, dan sebagainya. Nah, makanya ini sangat penting ya tidur untuk menjaga berat badan kalian sehingga tidak berisiko obesitas. Yang keempat yaitu istirahat dan tidur yang cukup dan berkualitas akan membuat kita tetap aktif bahkan di siang hari. Orang yang kekurangan tidur cenderung menjadi kurang produktif. Nah, jadi dari kalian yang kurang tidur akan tidak produktif nanti. Mereka pasti akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas karena tidak fokus dan banyak melakukan hal-hal kesalahan. Kemudian reaksinya juga lambat, tidak semangat, dan sebagainya. Yang kelima yaitu meningkatkan suasana hati kalian. Jadi yang ibu bilang tadi bahwa dapat meningkatkan kesehatan jiwa dan raga. Nah ini bisa meningkatkan kesehatan jiwa kalian. Sehingga kalau kalian kurang tidur dan tidak menjaga pola tidur kalian itu dapat menjadikan kalian cepat mudah marah, kemudian tidak sabar, sulit berkonsentrasi, murung, stres, dan depresi. Bahkan kalau terlalu sedikit tidur, kalian dapat merasa terlalu lelah sehingga tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang kalian inginkan. Jadi Bu harap kalian atur pola tidur kalian sehingga kalian juga suasana hatinya menjadi lebih baik. Nomor 6 yaitu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi nomor 1 itu membuat tubuh menjadi lebih sehat. Jadi otomatis kekuatan kita atau sistem kekebalan tubuh kita itu akan meningkat. Seperti itu. Jadi tidak rentan terkena penyakit. Kemudian selanjutnya yaitu memperkuat ingatan atau mempertajam ingatan. Kurang istirahat dan tidur itu diduga bisa membuat kita cepat
pikun atau mudah lupa. Jadi ada salah satu penelitian nih bahwa ketika kita tidur cukup itu otak kita akan memproses, memperkuat dan menggabungkan ingatan kita dari sepanjang hari itu lebih baik. Jika kita kurang tidur, ingatan tersebut tidak bisa tersimpan dengan benar dalam otak kita dan bahkan bisa hilang seperti itu. Yang terakhir yaitu kalian akan lebih konsentrasi belajar. Nah, ini sudah jelas ya. Ketika kamu kurang tidur itu pasti akan ngantuk, tidak konsen, kemudian kalian lebih tidak semangat sehingga tidak berminat atau tidak termotivasi untuk belajar. Jadi jangan lupa kalian tadi tidur yang cukup adalah 8 sampai 9 jam per hari. Selanjutnya yaitu tips membentuk pola tidur yang cukup bagi kalian. Yang pertama yaitu tetapkan waktu tidur yang tepat. Jam tidur yang berantakan akan mengganggu jam biologis kalian. Jadi kalau kamu berantakan jam tidurnya, yang biasanya kamu jam tidur jam 9, bangun jam 5, kalau jam tidurnya berantakan ini akan mengganggu. Nanti kamu bisa terlambat bangun, kemudian juga tidak fit lagi saat bangun. Berbeda dengan jam tidur jam biologis awalnya. Nah, awalnya memang sulit ya ini, namun jika pola tersebut sudah tertanam dengan baik pasti dapat dijalani. Yes, you can. Yang kedua, yaitu sempatkan untuk berolahraga. Tubuh yang selalu aktif secara fisik sangat membantu untuk memastikan tidur nyenyak di malam hari. Jadi kalau kalian ingin tidur nyenyak di malam hari, sempatkan untuk berolahraga ya. Akan tetapi jangan berolahraga mendekati jam tidur karena akan menyulitkan tubuh untuk tidur sebab tubuh dalam keadaan masih bersemangat atau belum rileks, seperti itu. Yang ketiga, yaitu tenangkan pikiran dan mental kamu. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan masalah ketika menjelang tidur malam. Ibu jamin kamu akan tidak bisa tidur. Jadi tenangkan pikiran dan mental kamu, jangan memikirkan masalah menjelang tidur sehingga kamu siap untuk tidur dan mimpi indah, oke? Kemudian, hindari konsumsi kafein, karena selain membuatmu susah tidur, ini juga dapat berpengaruh pada kualitas tidur kamu, sehingga menjadi kurang nyenyak. Kalau kamu kesulitan melakukannya, seperti kamu ingin minum kopi, itu silakan mengkonsumsinya 6 jam sebelum tidur, jadi tidak mengganggu kesulitan tidur kamu nanti, sehingga nanti tetap tidur nyenyak, seperti itu. Yang terakhir yaitu jauhkan alat-alat elektronik dari tempat tidurmu. Jangan menggunakan ponsel, tablet, atau menonton televisi sebelum tidur. Lagi pula cahaya dari layar handphone kamu telah terbukti secara saintifik mampu membuat otak dan tubuhmu terjaga. Jadi bagi kalian yang kadang itu bermain HP sampai nggak kenal waktu ya, sampai nggak tahu waktu jam berapa, main HP terus ngegame, mungkin nonton drama atau lainnya. Jadi ingat ya, jauhkan alat elektronik sebelum kamu tidur. Oke, kita akan simpulkan. Untuk yang pertama, kalian sudah mendapatkan pertanyaan refleksi di mana kalian bisa memperkirakan apakah saya tidurnya termasuk yang sudah cukup atau belum. Kemudian yang kedua, kita sudah bahas kebutuhan tidur sesuai usia kalian, yaitu tadi 8 sampai 9 jam per hari. Kemudian ada manfaat pola tidur yang cukup dan terakhir yaitu tips membentuk pola tidur yang cukup. Semoga semuanya dapat dipahami dan mengerti dan dapat diterapkan. Nah, sekarang kalian sudah berada di akhir video. Ibu berharap apapun yang Ibu jelaskan tadi, mengenai informasi yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Dan jangan lupa terapkan pola tidur yang cukup tadi. Tipsnya jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian lebih semangat dalam menjalani hidup ini. Oke, untuk kalimat terakhir, Ibu akan memberikan kata mutiara buat kalian dari Knut Nelson, yaitu hal yang paling menyenangkan di tengah masa sulit adalah kesehatan yang baik dan tidur yang cukup. Jadi jangan lupa jaga kesehatan dan terapkan pola tidur yang cukup. Oke, terima kasih, tetap semangat buat kalian semuanya yang berada di rumah atau dimanapun kalian berada. Oke, salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat, Tara Kanita, yes.